Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semuanya. Ada yang belum sarapan? Ya, semuanya sudah sarapan ya. Ada yang pernah badan? Tidak ada? Ya. Oke, berarti hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Karena sudah sarapan semuanya, sudah fokus, sudah ada energi untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Mas Fikri silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Fikri, Ada Bu. Isa, Krisna, Ada Bu. Niha, Nur, ada Bu. Putri Indah, Reza Nanti, Rika Salwa, Rindi Andika,
Sudah semangat semuanya? Sudah. Masih kurang semangat? Kurang. Nah, kurang semangat ya. Masih ingat yel-yel SMK? Coba ya, kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Sambut namanya gimana? Ini ya, ayo dimulai ya. Coba SMK bisa. SMK bebas. SMK bisa. Hebat. Masih semangat? Sudah? Sudah. Tapi saya belum menyapa kalian. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Kami siap beraksi. Tangannya sambil ya. Yuk, coba ya. Selamat pagi. Pagi, kami siap beraksi. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Sortasi dan grading. Kira-kira masih ada yang ingat tidak tentang sortasi dan grading? Coba, siapa yang tahu sortasi apa itu? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rindi. Coba Mbak Rindi, apa yang dimaksud sortasi? Sortasi adalah pemilahan bahan yang baik dan buruk. Oh ya, betul banget, yeay. Bagus. Jadi sortasi adalah kegiatan memisahkan bahan yang baik dengan yang buruk atau yang tidak digunakan ya. Terus ada lagi apa? Ada grading. Siapa yang tahu tentang grading? Saya, Coba. Bu. Oh iya, Mbak Nur. Coba Mbak Nur, apa Mbak Nur grading? Grading adalah mengelompokkan atau mengkelaskan mutu bahan. Ya, bagus. Nah, jadi grading itu adalah kegiatan mengelompokkan mutu bahan. Jadi sesuai dengan mutunya, ada grade-nya, ada grade A, grade B, dan grade C. Ya, dikelaskan sesuai mutu, tingkat kematangannya. Ya, berarti anak-anak masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, masih. Tetap, itu adalah pembelajaran kita. Nah, lanjut ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik konversi bahan. Yaitu di sini ada pengecilan ukuran. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang teknik konversi bahan. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini akan mempelajari tentang teknik konversi bahan. Ya, ada pengecilan ukuran. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, akan saya jelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, jadi yang akan kita pelajari itu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk KD-nya yaitu memahami teknik konversi bahan, di mana IPK-nya ada yang pertama menjelaskan macam-macam teknik konversi bahan. Yang kedua yaitu ada menentukan alat pengecilan ukuran sesuai dengan mesinnya. Kira-kira apakah ada alat pengecilan ukuran yang tidak sesuai dengan fungsinya? Ada, ya. Terus yang ketiga ada membandingkan jenis pengecilan ukuran dan pengaruhnya pada bahan. Terus kita ada KD praktikum, ya. Untuk yang praktikumnya yaitu ada 4.1 menunjukkan teknik konversi bahan. Jadi setelah kita pembelajaran di kelas ini, nanti kita juga
menjelaskan macam-macam teknik konversi bahan. Terus yang kedua, siswa dapat menentukan alat pengecilan ukuran yang sesuai fungsinya. Terus juga siswa dapat membandingkan jenis pengecilan ukuran dan pengaruhnya pada bahan. Selanjutnya untuk praktikumnya, siswa dapat menunjukkan peralatan pada teknik pengecilan ukuran, yaitu ada pemarutan, pencacaran, pemblenderan, dan nyawutan. Selanjutnya siswa dapat mempraktekkan teknik pengecilan ukuran pada ekstraksi bahan. Ya, jadi itu tadi KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih teknik konversi bahan? Nah, sebelum masuk ke teknik konversi bahan, saya jelaskan dulu untuk sistem penilaiannya, yaitu nanti yang akan dinilai pada pembelajaran kali ini ada 3 aspek, yaitu ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Tahu ya, kalau sikap berarti nanti sikap kalian selama di kelas, selama kalian melakukan diskusi, ataupun selama melakukan presentasi. Untuk pengetahuannya, jadi nanti ada evaluasi. Terus untuk keterampilannya juga bagaimana keterampilan kalian dalam bertanya maupun menjawab. Ya, itu untuk sistem penilaian kita pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita akan lakukan pemaparan materi, diskusi, dan presentasi. Ya. Oke. Anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu pembelajaran kita tentang teknik konversi bahan. Ada yang tahu apa itu teknik konversi bahan? Ada? Apa teknik konversi bahan? Ada apa saja? Coba, angkat tangan. Coba, ada teknik konversi bahan, ada apa kemarin? Ada? Pengecilan ukuran. Coba, ya Mbak Rindi. Ya Mbak Rindi apa? Pengecilan ukuran. Ekstraksi. Ya. Emulsifikasi. Ya. Homogenisasi. Homogenisasi. Ya. Jadi teknik konversi bahan itu ada pengecilan ukuran. Yang kedua ada pencampuran atau mixing. Yang ketiga ada apa? Emulsifikasi. Yang keempat ada ekstraksi. Ya, betul. Nah, ini ya macam-macam teknik konversi bahan itu ada 4. Jadi ada pengecilan ukuran, ada pencampuran, ada emulsifikasi, ada ekstraksi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud pengecilan ukuran, apa yang dimaksud pencampuran, apa yang dimaksud emulsifikasi? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ya, apa pengecilan ukuran? Coba. Ya, coba Mbak Niha memotong partikel menjadi lebih kecil. Contohnya pembuatan bom. Ya, jadi pengecilan ukuran itu adalah kegiatan memotong atau menguraikan cat menjadi lebih kecil. Contohnya tadi pembuatan tepung. Tepung. Ada lagi contohnya mungkin pengecilan ukuran? Banyak ya? Ya, Mbak Bawang. Memotong bawang. Ya, memotong bawang. Mungkin ada lagi contohnya? Ayo, siapa lagi yang mau kasih contoh? Ya, Mbak. Pembuatan keripik. Pembuatan keripik. Keripik apa? Keripik ketan.
Ya, keripik kentang berarti dilakukan pengecilan ukuran terlebih dahulu. Ya, bagus banget jawabannya. Nah, lanjut untuk yang pencampuran. Siapa yang tahu pencampuran? Iya, Mbak Kusnul. Mencampur bahan satu dengan bahan lainnya, contohnya pembuatan roti. Ya, jadi pencampuran itu adalah mencampurkan dari bahan satu dengan bahan lain. Berarti ada bahannya itu nggak cuma satu, jadi dicampurkan, ya kan? Contohnya pada pembuatan roti dilakukan mixing, namanya mixing, dicampurkan. Ya, betul, bagus sekali. Terus ada emulsifikasi. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Ya, Mbak Monika. Mbak Monika. Emulsifikasi adalah pembuatan emulsi dengan bantuan emulsifier, contohnya pembuatan bakso dan sosis. Nah, ya betul. Jadi emulsifikasi kegiatan membuat bakso, contohnya ya. Jadi ditambahkan emulsifier. Terus ada lagi yang terakhir ada ekstraksi. Ada yang bisa memberikan contoh ekstraksi ya, Mbak? Ya. Ya. Kegiatan ekstraksi itu apa sih? Kegiatan ekstraksi atau memisahkan. Ya, jadi kegiatan ekstraksi adalah kegiatan memisahkan atau mengambil bagian dari suatu bahan. Contohnya tadi pada pembuatan saring kedelai. Terus ada juga pada pembuatan santan. Ya, itu adalah kegiatan ekstraksi. Ya, betul banget. Terima kasih jawabannya. Nah, lanjut ya. Bisa ya untuk macam-macam teknik konversi bahan. Nah, di sini ada, silakan dilihat gambarnya. Silakan dilihat gambarnya. Di situ ada gambar 1 sampai 6. Ya, silakan diperhatikan. Kira-kira gambar 1 itu masuk macam-macam teknik konversi bahan apa? Coba. Ya, jadi yang gambar nomor 1 adalah masuk teknik pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran apa itu? Pengirisan. Ya, dengan teknik pengirisan. Betul. Yang gambar nomor 2 coba dilihat, ada apa di situ? Ada adonan bakso. Ya, adonan bakso berarti dia apa? Berarti dia kegiatan emulsifikasi. Terus yang gambar nomor 3 sosis. Pembuatan sosis. Berarti itu kegiatan emulsifikasi. Gambar nomor 4 nomor 4 ada apa itu? Ada gula halus. Ya, ada gula halus di situ. Nah, gula halus itu berarti dilakukan apa? Pengecilan ukuran dengan cara dia apa? Giling. Ya, kalau diayak itu prosesnya ya kan? Terus ada gambar nomor 5 ada apa? Sari kedelai itu hasil apa? Ekstraksi. Sebelum jadi hasil ekstraksi dilakukan apa dulu? Pengecilan ukuran ya. Terus gambar nomor 6 pembuatan roti. Itu masuk ke pencampuran atau mixing. Bisa ya di sini. Mana yang pengecilan ukuran, mana yang pencampuran, mana yang emulsifikasi, dan mana yang ekstraksi. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita lebih pada pengecilan ukurannya ya. Kita lebih fokuskan pada pengecilan ukuran. Nah, kita
Ya tadi kan fokus pada pengecilan ukuran. Kira-kira pengecilan ukuran dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja sih? Ada pemotongan, terus pengirisan, ada penyautan, penjajahan, pemanukan, pembelajaran, ya banyak ya macamnya ya. Nah, terus contohnya pada pembuatan apa kita melakukan pengecilan ukuran? Pembuatan santan bisa. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak melakukan kegiatan pengecilan ukuran. Apa saja? Ayo. Mengiris bawang. Ada apa lagi? Memotong buah-buahan. Kira-kira kalau kalian makan buah yang besar tanpa dipotong, mudah tidak makannya? Tidak. Nah, susah ya. Berarti dengan cara pemotongan itu memudahkan kita dalam makan buah-buahan. Nah, dilihat di sini ada studi kasus yang nanti harus kalian pecahkan. Ya, di sini ada studi kasus. Jadi saya kasih ada 4 studi kasus. Nanti anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti memecahkan kasus-kasus tersebut. Jadi misalkan untuk kelompok 1 nanti silakan dipecahkan studi kasus 1, kelompok 2 memecahkan studi kasus kedua, lalu seterusnya ya. Nah, coba kita baca untuk studi kasus yang pertama dulu ya. Kita baca dulu yang studi kasus pertama. Ibu memasak rendang daging. Pada saat proses penghancuran bumbu dengan ditumbuk atau diulek, ternyata bumbu yang dihasilkan masih terdapat bawang putih dan bawang merah yang utuh atau belum tertumbuk secara baik. Jadi bumbunya itu tidak hancur keseluruhan. Ya, bumbu yang dihasilkan itu tidak hancur. Analisalah apa penyebab kejadian tersebut. Adakah yang salah pada teknik pengecilan ukuran yang dilakukan ibu? Ya, jadi nanti kelompok 1 studi kasusnya seperti ini. Ya, bisa ya kira-kira menganalisa ya? Ya. Nah, untuk studi kasus yang kedua, jadi studi kasus yang kedua, sebuah perusahaan A memproduksi keripik tempe goreng. Ada produksi A memproduksi keripik tempe goreng. Pada saat produksi dihasilkan keripik tempe yang matangnya tidak merata. Ada yang gosong, ada yang matang sebagian, ada yang bahkan tidak matang hanya dalam 1 kali penggorengan. Apakah kira-kira penyebab hal tersebut? Ya, jelaskan. Adakah yang salah pada teknik pengecilan ukuran yang dilakukan oleh perusahaan A? Tuh, jadi dianalisa juga. Yang ketiga, jadi ada Mbak Tina. Dia namanya Tina? Tidak. Nah, kebetulan Mbak Tina ini akan membuat adonan bakso. Ya, Mbak Tina mau bikin adonan bakso. Sebelum membuat adonan bakso, Mbak Tina melakukan penjajahan pada daging. Kemudian dagingnya itu dicampurkan ke dalam adonan. Ternyata setelah dibentuk
pencampuran bahan secara merata. Setelah dilakukan pengecilan ukuran, kalau ukurannya sudah sama, itu akan memudahkan kita dalam melakukan proses pencampuran atau mixing. Berarti contohnya pada pembuatan roti. Kalau tepungnya satunya kasar, satunya halus, apa yang terjadi? Saat mixing atau saat pencampuran dia tidak akan tercampur dengan baik, ya, tidak akan tercampur dengan baik. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah penyesuaian kebutuhan spesifik produk, ya. Jadi pengecilan ukuran itu harus disesuaikan kebutuhannya. Contohnya ada misalkan buah yang dipotong dengan buah yang di-blender, nanti kan hasilnya berbeda, ya, disesuaikan dengan spesifiknya, ya. Oke, terus mempermudah ekstraksi. Contohnya ekstraksi tadi ada apa? Ya, ada pembuatan santan, pembuatan sate kedelai. Nah, itu adalah produk hasil ekstraksi. Kenapa kok dia memudahkan ekstraksi? Ya, kenapa? Karena ekstraksi itu kan bentuk luas permukaan juga. Coba kalian bayangkan kalau misalkan kedelai yang akan kalian jadikan sate kedelai tanpa dilakukan pengecilan ukuran, tiba-tiba diekstraksi, bisa tidak? Ya. Atau kelapa mau jadikan santan tanpa dilakukan pengecilan ukuran, bisa tidak? Iya ya, berarti dia harus melakukan pengecilan ukuran, yaitu dengan cara memotong bagian-bagian supaya dia mudah untuk diekstraksi. Ya. Terus juga ada faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran. Ada apa? Ada jenis bahan. Gimana jenis bahan maksudnya? Oh ya, Mbak. Jadi betul. Jadi jenis bahan itu karakteristiknya bagaimana? Dia bahannya itu apakah dia teksturnya lunak, apakah dia teksturnya keras. Jadi di situ akan mempengaruhi pengecilan ukurannya. Terus yang kedua ada metode yang digunakan, ya. Metode pengecilannya yang digunakan itu apa? Jadi kalau metode pengecilan ukurannya misalkan menggunakan pemotongan, ya kan? Pemotongan itu pemotongan buah itu dilakukan untuk produk apa? Atau mungkin memblender buah. Nah, hasilnya itu mau kalian jadikan apa? Ya kan? Itu harus sesuai dengan metode yang digunakan. Terus hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan ini berarti hasil produknya, ya. Terus sifat karakteristik bahan. Sifat karakteristik bahannya itu memiliki kandungan air atau tidak. Jadi kalau misalkan dia kadar airnya tinggi, dia mudah dilakukan pengecilan ukuran. Kalau dia kadar airnya sedikit, bisa jadi dia kan keras, jadi dia susah dilakukan pengecilan ukuran. Terus ada kategori pengecilan ukuran. Nah, ada di situ ada zat padat dan ada zat cair. Ya, di situ ada yang zat padat itu ada pemotongan, ada penghancuran, ada pencacahan, ada pemilisan, ada penggilingan, ada pengkukusan, ada pengirisan, ya. Terus kalau untuk zat cairnya ada emulsifikasi dan ada atomisasi.
gesekan ya, pemanukan bisa, slicer bisa ya. Terus ada yang dilakukan pemotongan. Ada, contohnya pada pemotongan daging, pemotongan bumbu, pemotongan bawang merah, bawang putih, ya kan? Terus ada jahit, ada emulsifikasi. Lagi apa emulsifikasi? Emulsifikasi tadi apa? Apa tadi? Kegiatan. Apa tadi, Mbak? Emulsifikasi tadi dengan cara menambahkan emulsifier. Contohnya pada pembuatan bakso, ya kan? Terus ada atomisasi. Apa atomisasi? Apa atomisasi? Atomisasi yaitu adalah jadi dia mengubah zat cair menjadi serbuk, ya. Contohnya pada pembuatan jahe instan, gitu kan. Jadi dia dilakukan pengujian ukuran, dicairkan dulu, kemudian dibekukan. Nah, ini ada contohnya pengecilan ukuran ya. Di situ pengecilan ukuran pada apa? Itu jadi ada pengecilan ukuran pada potong ya. Alatnya menggunakan apa? Alatnya menggunakan slicer. Kira-kira kalau kalian membuat singkong, terus kali apa tempe pisang, itu misalkan menggunakan pisau, apa yang terjadi pada titiknya? Hasilnya? Ya, tidak salah. Terus ukuran atau ketebalannya tidak sama, tingkat kematangannya berbeda, ya. Berarti harus menggunakan peralatan pengecilan ukuran yang tepat, ya. Mahkota. Di sini ada jadi ini ada alat. Kira-kira alat apa ini ya? Nah, ini alat apa? Itu apa ya? Kopi. Alat apa? Biji kopi. Biji kopi. Siapa tahu itu? Biji. Ini, kalau di sini bahasanya putus ya. Jadi itu adalah biji kopi, ya. Biji kopi yang dilakukan pengecilan ukuran dengan cara digiling. Kalau kalian bahasanya di selek, ya. Misalkan ibunya, Mas selek no ini, ya kan? Maksudnya di selek itu tadi digiling, ya. Jadi ada alatnya itu, biasanya itu alatnya namanya hammer mill, ya, dengan cara resepnya dengan cara dilakukan pemukul bola. Nah, di sini ada peralatan teknik konversi bahan dalam pengecilan ukuran. Nah, ada gambar satu kira-kira apa? Gambar satu. Alat pengupas namanya apa? Piler. Ini alat pengupas. Terus ada gambar dua. Apa itu? Pisau. Itu apa?
Ini parutan manual, ya. Kan ada sekarang parutannya ini yang sudah menggunakan mesin. Terus ada gambar nomornya, ada alat pemotong. Apa bedanya dengan pisau? Ya, bedanya pada ukuran apa ketebalannya? Ya, bagus ya, Mbak Didi. Jadi ini alat pemotong ini dia untuk menyamakan ukuran dan ketebalan bahan yang dipotong. Bedanya dengan kalau pisau itu kan hanya memotong, tapi dia tidak bisa menyamakan ketebalan dan ukurannya, ya. Terus ada gambar nomor 6, ada blender. Untuk apa? Menghaluskan atau menghancurkan. Ya, menghaluskan atau menghancurkan bahan. Menjadi apa? Menjadi bubuk apa menjadi bubuk atau apa? Menjadi bubuk. Nah, ini ada gambar hammer mill. Hammer mill. Apa itu hammer mill? Ya. Kalau pada hammer mill, contohnya tadi ada ya, contohnya prinsipnya tadi dengan cara dipukul, ya. Terus ada gambar nomor 8 namanya gun mill. Gun mill ini prinsipnya yaitu putaran. Jadi piringan yang berputar. Contohnya misalkan pada pembuatan tepung, jagung atau biji-bijian, ya. Terus ada nomor 9, ada jaw crusher. Itu untuk apa? Dia untuk meremukkan biji-bijian juga, sama meremukkan. Terus ada gambar nomor 10, ada tirantoni crusher. Untuk apa? Oh, sama juga untuk menghancurkan biji-bijian juga, ya. Misalkan kalau skala kecil itu biasanya namanya grinder, ya. Ada grinder kopi, ya kan, menghancurkan biji-bijian. Terus ada yang gambar nomor 11, ada roll mill. Itu untuk apa? Jadi dia adanya roda yang berputar. Itu untuk apa? Ya, bagus. Jadi ini untuk menjadikan gabah yang dipecah kulitnya jadi beras. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, maka kita kembali lagi. Kita akan bentuk kelompok diskusi, ya. Kita akan bentuk kelompok diskusi, ya. Ya, Nana, sekarang saya bagi untuk kelompoknya, ya. Tadi kita sudah sekilas membahas tentang studi kasus yang akan kalian pecahkan. Sekarang saya akan membentuk kelompok untuk kalian memecahkan masalah atau studi kasus yang sudah saya jelaskan. Untuk kelompok 1 ada Fikri, Rika, Kusnul, dan Sinta. Untuk kelompok 2 ada Krisna, Cynthia, Tiara, dan Windy. Kelompok 3 ada Isa, Uun, Niha, dan Nur. Baik, sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Kalau
akan kalian kerjakan. Ya, jadi LKPD-nya ini silahkan dianalisa sesuai dengan studi kasusnya ya. Dibaca dulu LKPD-nya, saya jelaskan dulu ya sebelum kalian memulai untuk mengerjakan untuk studi kasusnya. Nah, coba dibuka. Coba dibuka. Coba dibuka LKPD-nya di situ. Sudah dibuka? Sudah. Ya. Itu ada tadi ada indikator seperti yang tadi, ada tujuan pembelajaran. Oh iya, untuk anak-anak, untuk bahan ajarnya sudah saya kirimkan ke grup WA kelas kalian ya. Jadi sebagai sumber belajar kalian bisa nanti mencari referensi, bisa membaca dari bahan ajar, bisa juga mungkin dari sumber-sumber yang lain ya, selain dari bahan ajar yang sudah saya kirimkan ke grup WA ya. Ya. Nah, ini di sini ada pertanyaan, lengkapi tabel di bawah ini dengan memperhatikan gambar yang telah disajikan. Coba dilihat LKPD-nya. Ya, di situ ada gambar 1 sampai 5. Silakan diamati. Nah, kira-kira teknik pengujian ukuran apa yang digunakan? Terus pada tabel sebelahnya penjelasan proses yang dilakukan. Misalkan di situ pada gambar nomor 1 dilakukan apa? Dilakukan pemotongan. Jelaskan proses yang dilakukan. Lalu ada aplikasi pada produk atau produk. Jadi kira-kira aplikasinya apa pada produk itu ya? Kalau dilakukan pemotongan, buah yang dipotong kira-kira produknya jadi apa? Itu ya. Itu yang pertama. Terus ada dari tabel di atas, apakah fungsi dan tujuan dilakukan pengecilan ukuran? Silakan dijelaskan. Nah, ini yang kedua ada selesaikan masalah pengecilan ukuran pada kehidupan sehari-hari yang ada di bawah ini. Ini sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya. Misalkan kelompok 1 itu nanti yang dibahas analisanya yaitu pada kasus 1 ya. Yang kelompok 2 membahas kasus 2, kelompok 3 membahas kasus 3, kelompok 4 membahas kasus 4. Paham dari sini? Paham? Sebelum kalian melakukan diskusi ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan lakukan diskusi. Waktunya 30 menit dari sekarang. Nah, setelah diskusi nanti kalian harus mempresentasikan ke depan. Ya, silakan nanti lakukan diskusi. Nah, ada yang ditanyakan kelompok ini? Ya, tekniknya pemotongan. Terus dari pemotongan ini berarti kayak hasilnya oh iya. Sedangkan ini kan contohnya yang dilakukan itu kan buat dilakukan pemotongan. Pemotongan itu menggunakan apa dia memotongnya? Kira-kira aplikasi pada produknya itu apa? Kan buah itu misalkan buah dipotong dengan buah yang di-blender, mereka sama tidak hasil produknya? Berbeda ya. Kalau buah yang dipotong itu jadi apa? Nah, itu nanti sama masuk
Coba jangan bisa dulu ya, nanti silakan diskusikan sama teman-temannya ya. Ya, tadi ada yang tanya ya, kelompok berapa ini? Ya. Ya, ya ini studi kasus yang keempat ya, ya, yang ketiga, yang ketiga sudah ya. Nanti silakan dijelaskan kira-kira analisa dari kelompok kalian, diskusikan, jadi mungkin pengecilan ukuran apa yang tepat gitu kan ya. Ya, silakan dilanjutkan untuk diskusinya ya dengan teman-temannya. Jelas ya. Untuk yang lain sudah jelas semuanya, silakan didiskusikan ya.
Oke, sudah semuanya? Belum. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya? Belum. Ya, ayo lanjutkan. Ada yang belum paham? Jangan bisa ya diskusikan kira-kira pemecahan masalah dari kasus-kasus tadi. Apa? Sudah ya? Sudah? Bu mau nanya? Ya, tanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yanti sebagai moderator. Samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Sudirman sebagai pelajar Mandarin dan tulisan saya ada. Saya Ridya Dewi, saya juga pembelajar Mandarin. Di sebelah saya ada. Nama saya Krisna Ferdi Setiawan, saya sebagai online. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk gambar yang kedua yaitu pengirisan. Penjelasan proses yang dilakukan yaitu pengirisan bawang menggunakan pisau. Aplikasi pada produk biasanya digunakan pada produk bawang goreng. Untuk gambar yang ketiga yaitu pemarutan. Penjelasan proses yang digunakan yaitu kafe yang diparut menggunakan alat pemarut. Aplikasi pada produk yaitu biasanya digunakan pada produk santan. Gambar yang keempat yaitu penggilingan. Penjelasan proses yang dilakukan seperti menggiling daging yang menggunakan blender. Aplikasi pada produk biasanya digunakan pada produk bakso dan sebagainya. Untuk gambar yang kelima yaitu penggilingan. Penjelasan proses yang dilakukan yaitu buah digiling menggunakan blender. Aplikasi pada produk yaitu jus buah dan sebagainya. Dari tabel di atas, fungsi dan tujuan yang dilakukan yaitu untuk mempermudah proses selanjutnya, meningkatkan luas permukaan, serta membantu proses ekstraksi. Di sini ada studi kasus yang kedua. Sebuah perusahaan A memproduksi keripik tempe goreng. Pada saat produksi dihasilkan keripik tempe yang matangnya tidak merata, ada yang gosong dan ada yang tidak matang dalam sekali penggorengan. Apakah kira-kira penyebab hal tersebut? Penyebabnya yaitu pada saat proses pengirisan tempe, ukuran yang dihasilkan pada proses tersebut tidak merata, ada yang tipis dan ada yang terlalu tebal. Tempe yang diiris tipis mudah gosong karena ia terlalu tipis. Dan jika tempe yang terlalu tebal, maka waktu yang dibutuhkan untuk menggoreng cukup lama. Jadi sekali penggorengan ia tidak matang. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang tidak paham? Jika tidak paham, bisa saya ulangi. Penjelasannya terlalu cepat. Oke. Jadi di sini ada kasus. Kasusnya adalah keripik tempe yang matangnya tidak merata. Keripik tempe yang matangnya tidak merata ini disebabkan karena salah saat teknik proses pengirisan ukuran. Pada pengirisannya ada tempe yang dipotong terlalu tipis dan ada yang terlalu tebal. Yang tempe yang dipotong terlalu tipis, maka ia mudah gosong. Dan jika yang terlalu tebal, tidak matang dalam sekali penggorengan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari gambar yang ini? Ya, Mbak Sinta, ada yang ditanyakan? Mbak Husnul?
kasih peserta tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan proses dimulai sebagai pembaca materi. Untuk materi yang bisa disampaikan oleh Kabar 1 kali pemikiran menggunakan pemotongan proses yang dilakukan. Pemotongan bisa menggunakan pisau atau alat memotong. Aplikasi pada produk. Nomor 2 pengirisan. Proses yang dilakukan bawang diiris menggunakan pisau. Aplikasi pada produk bawang goreng. Nomor 3 pemarutan. Proses yang dilakukan memarut kelapa. Aplikasi pada produk santan. Nomor 4 penggilingan. Proses yang dilakukan bumbu dipotong menjadi beberapa bagian lalu digiling dengan prosesor. Aplikasi pada produk bumbu balado. Gambar 5 pemblenderan. Proses yang dilakukan buah dipotong menjadi beberapa bagian lalu diblender. Aplikasi pada produk jus buah. Fungsi untuk mempermudah proses selanjutnya. Tujuan membantu proses ekstraksi memperluas permukaan bahan. Studi kasusnya ibu lakukan dari pada satu proses ibu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Apa yang seharusnya dilakukan ibu jika dengan cara menumbuk atau mengulek bumbu tetapi bumbunya tidak halus? seharusnya ibu menggunakan blender untuk Ulangi, jangan bawa kertas. Ada yang ditanyakan? Ada. Apa yang harus dilakukan ibu ketika dengan cara menunggu atau mengulek namun bumbunya tetap kurang halus? Jawabannya adalah seharusnya ibu menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu tersebut supaya lebih cepat dan efisien. Kesimpulan dari pertanyaan dan jawabannya adalah pembuatan bumbu balado ibu seharusnya menggunakan blender karena menggunakan blender waktunya lebih cepat dan juga lebih efisien. Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah ada untuk ini? Sudah? Sudah? Ya, silakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan salah kata yang berkenan. Maaf, jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa semua satu. Nah, untuk kelompok 1 ini tadi membahas tentang
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Monika. Saya di sini sebagai koordinator. Perkenalkan, nama saya Puan dari sebagai pembawa materi. Penjelasan proses yang dilakukan menggunakan prosesor, aplikasi pada proses. Gambar nomor 5, teknik pengejaran kurang yang menggunakan pembimbingan. Penjelasan proses yang dilakukan menggunakan buffer, aplikasi pada produk juga. Dari pembuatan selai buah Anton dan Tommy, teknik mana suka yang tepat digunakan? Yang tepat yaitu punya Tommy, karena yang dihasilkan lebih halus dengan menggunakan teknik blender. Yang ditanyakan lagi, Bagaimanakah perbedaan selai buah yang diparut dan di blender? sudah diperlukan, yang dihasilkan teksturnya besaran. Sedangkan dari hasil pemblenderan menghasilkan hasil yang lebih halus. Kesimpulannya adalah teknik yang cepat dilakukan pembuatan selai adalah dari hasil pemblenderan. Sudah diskusinya? Silakan ditutup dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 tadi membahas atau memecahkan masalah tentang pembuatan selai ya. Pada pembuatan selai tadi ada Anton, ada Tony ya. Kalau Anton tadi membuat selai buahnya dengan cara diparut, sedangkan Tony dengan cara di blender. Nah, kira-kira teknik pengecilan ukuran mana yang cocok? Sebenarnya semuanya sama-sama bisa untuk dijadikan pembuatan selai, ya kan? Ya, kalau selai itu butuh pemanasan kan setelah dikecilkan ukurannya ya. Kalau misalkan di blender, apakah dia tidak butuh air? Ya, butuh. Kira-kira setelah tambahkan air, pemanasannya
dia lebih lembut, kalau yang di karbon dia akan lebih keras atau kasar ya. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 4, kasih aplaus untuk kelompok 4. Sudah, oke. Dari sini semuanya sudah paham ya. Untuk pemecahan masalah tadi ada 4 masalah yang kalian pecahkan masing-masing kelompok ya. Ya, jadi tentang pengecilan ukuran. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan atau masih belum jelas dari penjelasan teman-temannya tadi yang menyampaikan kasus? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Sudah paham semuanya? Oke. Ya, untuk kelompok selanjutnya, Mbak minta tolong duduk dulu ya. Ayo minta tolong duduk dulu, Mbak. Untuk kelompok selanjutnya itu adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju, kasih semangat kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyam Ramadia. Saya di sini sebagai moderator. Samping saya ada Lailatul Rahman sebagai pembaca materi. Nama saya Kurnia, saya sebagai pembawa materi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Gambar nomor 1 adalah teknik pengambilan ukuran yang digunakan pemotongan. Penjelasan proses yang dilakukan. Buah dipotong menggunakan pisau. Aplikasi pada produk. Jangan tertutup. Gambar nomor 2 adalah teknik pengambilan ukuran yang digunakan pemirisan. Penjelasan proses yang dilakukan. Bawang diiris menggunakan pisau. Aplikasi pada produk masakan. Gambar nomor 3 ialah pengambilan ukuran pemarutan. Penjelasan proses yang dilakukan. Kelapa diparut menggunakan alat pemarutan. Aplikasi pada produk santan. Gambar nomor 4 penggilingan. Penjelasan proses yang dilakukan. Bumbu dihaluskan menggunakan blender. Aplikasi pada produk sambal. Gambar nomor 5 teknik pengambilan ukuran yang digunakan penghalusan atau penggilingan. Penjelasan proses yang dilakukan. Buah naga dihaluskan menggunakan blender. Aplikasi pada produk buah naga. Dari tabel di atas, apakah fungsi dan tujuan dilakukannya pengecilan ukuran? Pengecilan ukuran bertujuan untuk membantu proses ekstraksi, memperkecil bahan sampai dengan ukuran tertentu dengan maksud tertentu, memperbesar luas permukaan bahan untuk proses lebih lanjut, membantu proses pencampuran, meningkatkan daya larut, meningkatkan daya guna atau mempermudah dalam penggunaan bahan. Tadi kasus nomor 3. Tina akan membuat adonan pizza. Sebelum membuat adonan, daging tersebut didasar kemudian dicampurkan di dalam adonan. Ternyata setelah dibentuk, rasanya dihasilkan seperti dasar rasa hingga selanjutnya sesuai jawabannya adalah kesalahan dalam metode pengukuran ukurannya. Seharusnya menggunakan metode penggilingan bukan pembesaran, karena saat menggunakan metode pembesaran maka produknya harus secara masak. Ada yang ditanyakan? Ayo teman-temannya ada yang lainnya? Kenapa membuat bakso harus menggunakan metode penggilingan? Untuk menghasilkan bakso dengan adonan lainnya, efektivitas dan komplikasinya tidak lebih baik. Ada lagi pertanyaan? apakah ada metode lain dalam pembuatan? Menurut kami, metode yang paling tepat dalam pembuatan bakso adalah dengan metode
Ya, sudah Mas. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas semuanya, dari sini ada yang bisa menjelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kali ini. Siapa yang bisa menjelaskan manfaatnya? Coba. Oh ya, Mbak Indi coba dijelaskan manfaat kita melakukan pembelajaran pada kali ini. Kita dapat mengetahui teknik pengecilan ukuran, alat-alat pengecilan ukuran, dan manfaat serta tujuan pengecilan ukuran. Manfaatnya yang didapatkan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui macam-macam teknik pengecilan ukurannya, ya, terus tujuan dari pengecilan ukurannya, alat-alat yang digunakan pada pengecilan ukuran. Nah, ya, terus setelah kita dapatkan manfaat, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Iya, Mbak. Yang kesimpulannya yaitu pengecilan ukuran merupakan aktivitas membagi-bagi atau bahan pada menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan menggunakan bahan mekanis atau menekan. Sudah ya anak-anak, tadi sudah dapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini, dapatkan juga kesimpulannya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Gimana menyenangkan? Menyenangkan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Jadi ada sedikit soal yang harus kalian kerjakan. Silakan satu lembar kertas dan kerjakan soal evaluasi. Ya, silakan. Ayo, siap. Ayo silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Ada soal evaluasi sebagai refleksi kalian. Kita sudah. Oke, kalau sudah, silakan dijadikan satu, dikumpulkan di depan. Sekalian sama LKPD-nya juga ya, jangan lupa dikumpulkan. Ya. Oke, dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah ya? Kalau sudah, saya jelaskan untuk pertemuan kita ke depan atau pertemuan kita minggu depan, yaitu kita akan melakukan praktikum pengecilan ukuran, ya. Nah, kita akan melakukan praktikum pengecilan ukuran. Coba dilihat di sini. Nah, ya, jadi tadi kan ada 4 kelompok, ya. Jadi ada 4 kelompok. Besok atau
paling depan saya siapkan pelata yang akan kalian lakukan pengecilan ukuran pada pembuatan santan atau ekstraksi santan. Yang kelompok 1 yaitu pendapatan pemabulan, kelompok 2 dapat penyambutan, kelompok 3 dapat pembelajaran, kelompok 4 dapat pencatatan. Ya, jadi bisa kita aplikasikan dalam praktikum pengecilan ukuran. Jelas untuk kegiatan keempat? Jelas. Jelas. Terus ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Ya. Bu, buat APD-nya berapa jasa? Ya, silakan kalian karena besok kita praktikum di lab. Jadi silakan kalian siapkan jas lab, terus topi, juga siapkan alat pengecilan ukuran dan bahannya juga ya. Jadi kita akan praktek di lab. Ya, jelas ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada. Nah, kita tadi sudah melakukan semua rangkaian kegiatan dan sudah saya nilai untuk kedisiplinan kalian, terus juga sikap, keterampilan, pengetahuan kalian itu sudah masuk dalam penilaian yang ada pada Bu Puspa di sini. Sudah saya nilai siapa tadi yang aktif tanya ini bagus Nur. Dan untuk yang lainnya minta tolong lebih aktif lagi ya. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi lebih aktif mungkin dalam berdiskusi, dalam menyampaikan permasalahan atau misalkan materi ada yang belum bisa itu silakan ditanyakan aja, nggak usah malu ya. Oke. Nah, untuk moto hari ini yaitu tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu bermanfaat pada waktu yang tepat. Jadi kalau sekarang kalian masih belum mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini, mungkin kedepannya kalian akan dapat memanfaatkan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, terima kasih. Sudah ya, untuk ini sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita tadi sudah dapat banyak sekali materi yaitu tentang pengecilan ukuran. Ya, jadi pengecilan ukuran pada kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Ya kan, banyak sekali gampangnya. Tadi pemilisan bawang merah, bawang putih. Misalkan ibu kalian menyuruh kalian melakukan pengecilan ukuran untuk dijadikan santan, ya ke lapan. Ya. Terus juga kalau kalian mau bikin kopi, apakah kopinya tidak dilakukan pengecilan ukuran, berarti harus dilakukan pengecilan ukuran untuk menjadi bubuk kopi. Ya, itu adalah kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu ada pengecilan ukurannya. Ya. Ya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Mas Ketua sudah bikin doa. Sebelum kalian pulang, pesanan Bu Puspa untuk kalian jaga kesehatannya ya, karena kalian harus belajar setiap hari.
warahmatullahi wabarakatuh.